Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok B. Sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Rudy Setiawan dengan NPM 19325.093. Perkenalkan nama saya Syafira Najla Ruta Surya Putri dengan NPM 10090305118. Saya Siti Nur Fauziah Maria dengan NPM 10090325122. Saya Dira Mija Fadilah dengan NPM 10903251115. Saya Ayu Mutia Lestari dengan NPM 10090325100. Saya Aditya Ramadhanu dengan NPM 190325089. Sebelumnya kami di sini mau menganalisis Sugartex versus kinerja bisnis PT Fresco Nusa. Yang pertama, latar belakang. Pemerintah berencana untuk menaikkan pajak sebesar 10.000 per botol pada minuman berpemanis di PT Fresco Nusa. Kenaikan pajak ini menyebabkan harga beli masyarakat naik sebesar 5.000. Laba perusahaan juga menurun sebesar 5.000. Kebijakan kenaikan pajak ini bisa ditanggung secara bersama dan juga adil. Meskipun kebijakan kenaikan pajak ini dapat mengakibatkan kerugian pada penjualan sebesar 10.000 per bulan, kebijakan ini tetap dinilai sebagai etis karena masyarakat dapat mengurangi konsumsi gula berlebih dan juga masyarakat dapat memberikan pemasukan kepada negara. Selanjutnya ada tujuan menganalisis, yaitu yang pertama mengukur perubahan kesejahteraan pasar, yang kedua untuk menganalisis insidensi pajak, yang ketiga untuk mengukur DWL, dan yang terakhir memberikan rekomendasi strategi perusahaan. Jadi di slide ini menjelaskan tentang fungsi penawaran dan permintaan. Di sini ada fungsi permintaan PD dalam kurung Q sama dengan 60 min 0,53. Artinya semakin banyak jumlah barang yang diminta, harga yang bersedia dibayar konsumen akan semakin rendah, dan ada fungsi penawaran. PS sama dengan Q sama dengan 20 min plus 0,5 Q. Artinya semakin besar jumlah barang yang ditawarin, harga yang diminta produsen akan semakin tinggi. Dan di sini ada pajak spesifik sebesar 10.000 per botol. Ini tuh pajak tetap yang dikenakan pada setiap barang. Dan di sini ada kurva permintaan dan penawaran, dampak pajak gula. Yang warna biru dari kiri atas ke kanan bawah adalah fungsi permintaan, dan warna hijau dari kiri bawah ke kanan atas adalah kurva penawaran plus pajak, dan warna orange adalah kurva penawaran. Di sini kita bisa lihat kurva penawaran, titik keseimbangan kurva penawaran dan permintaan berada pada kuantitas 40.000 botol dan 40.000 harganya. Dan setelah dikenakan biaya pajak, kita bisa lihat dari titik keseimbangan warna biru dan hijau ya teman-teman, berada pada kuantitas 30.000 dan harganya naik menjadi 5.000. Nah, selanjutnya itu ada kondisi awal pasar atau sebelum pajak. Nah, PT Fresco Nusa ini tuh berada pada titik keseimbangan atau titik equilibriumnya itu pada harga 40.000 per botol, dan juga kuantitasnya itu sebesar 40.000 botol per bulannya. Kesejahteraan pasar, total nilainya itu adalah 800. Nah, nilai ini tuh terbagi adil. Yang pertama itu dari surplus konsumen sebesar 400 yang mencerminkan kepuasan tambahan yang dirasakan oleh pembeli. Yang kedua itu ada surplus produsen sebesar 400 juga yang mencerminkan keuntungan yang diterima oleh perusahaan. Nah, setelah pemerintah menetapkan kebijakan pajak sebesar Rp10.000, terjadi perubahan pada keseimbangan pasar, di mana harganya itu naik menjadi Rp45.000 per botolnya, sedangkan kuantitasnya itu turun menjadi 30.000 botol per bulannya. Nah, surplus konsumen dan produsennya itu masing-masing ikut turun juga menjadi 225. Dari kebijakan ini, pemerintah terima pajak sebesar 300 juta rupiah, namun menimbulkan kerugian ekonomi atau deadweight loss sebesar 25.
Lalu yang selanjutnya mengenai insidensi pajak, yaitu pembagian beban pajak antara konsumen dan produsen. Konsumen menanggung 5.000 per botol melalui kenaikan harga dari 40.000 menjadi 45.000. Dan produsen pun menanggung 5.000 per botol karena harga bersih yang diterima turun dari 40.000 menjadi 35.000. Karena beban pajak sama besar, maka penurunan kesejahteraan dirasakan seimbang oleh konsumen dan produsen tersebut. Selanjutnya adalah rekomendasi strategi perusahaan. Di sini saya akan merekomendasikan strategi perusahaan. Yang pertama adalah strategi harga dan promosi. Yang pertama saya akan membuat program bundling ataupun paket hemat, yang dimana itu akan menguntungkan perusahaan maupun menguntungkan pembelinya. Yang kedua adalah menekankan dampak kenaikan harga ke harga 45.000. Yang selanjutnya adalah mengurangi penurunan penjualan botol 10.000 per botol per bulannya. Nah, yang kedua adalah mereformulasikan produk rendah gula. Perusahaan akan mengembangkan produk rendah gula ataupun perusahaan akan membuat produk tanpa adanya gula. Yang kedua adalah menghindari pajak 10.000 per botolnya. Yang ketiga adalah menurunkan harga jual dan meningkatkan minat pembeli pelanggan agar mereka para pembeli itu minat dengan produk yang kita jual. Berikut kesimpulan. Kesimpulannya adalah pajak gula Rp10.000 menurunkan penjualan dan efisiensi pasar. Namun tetap layak diterapkan karena mengurangi konsumsi gula dan menghasilkan penerimaan negara untuk kesehatan masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.